Berarti Pak di sekolah ini nggak ada pungutan biaya apa-apa lagi selain SPP ya? Bisa Bapak tolong jelaskan supaya bisa lebih dipahami oleh calon siswa-siswi SMK PGRI 1 Balaraja. Pokoknya tenanglah. Kalaupun ada, tanpa ada surat dari sekolah, berarti itu ilegal. Seperti itu. Halo semua, saya Tami. Di podcast kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa sih PPDB, apa kepanjangan dari PPDB, dan bagaimana cara mendaftar PPDB itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, langsung saja kita tanyain ke Ketua PPDB itu sendiri, Bapak Aryatno. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryatno MPD, jabatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Ketua Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru di tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih. Baik Pak, saya mau nanya nih Pak, apa sih arti PPDB itu? Kalau berbicara PPDB, ini istilah yang sangat lumrah kita dengar, dilihat juga kelihatan, di browsing pun banyak. Jadi istilah PPDB ini suatu kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah, di mana istilahnya selalu berubah-berubah, tapi isinya sama. Dulu pernah ada namanya PSB, penerimaan siswa baru. Nah tahun ini atau tahun-tahun kebelakang itu juga muncul istilah baru namanya PPDB, di mana PPDB ini singkatan dari penerimaan peserta didik baru, di mana tujuannya untuk merekrut, menginformasikan terkait kelanjutan sekolah, baik tingkat TK, PAUD, SMP, SLTA, sampai ke perguruan tinggi. Mekanisme dan lain sebagainya tertera di sana, sekaligus aturan-aturannya sudah jelas, dan juga sistemnya bisa online, bisa juga offline. Mungkin definisikan seperti itu, Mbak Tami. Kalau untuk pemilihan PPDB itu sendiri gimana Pak caranya? Kalau berbicara pemilihan, ini penunjukan hak prerogatif pimpinan, di mana surat keputusannya dikeluarkan oleh pimpinan dalam jangka 1 tahun ke depan, dibuat sebelum tahun ajaran baru berlangsung. Nah, pemilihan ketua PPDB ini ditunjuk kepada wakil kepala sekolah pembinaan yang memang berkorelasi dengan tugas dan jabatannya yang sering berhubungan dengan siswa. Oleh karena itu, pimpinan menunjuk wakil bidang kesiswaan. Jadi, wakil bidang kesiswaan nanti akan dibantu oleh rekan-rekannya dari unsur guru atau tenaga pendidik dan juga unsur administrasi dari tata usaha. Bekerjalah kami semua di sana disebut teamwork atau tim untuk mengkondisikan PPDB ini. Mungkin seperti itu Mbak Tami. Kalau untuk langkah atau strategi apa sih yang Bapak gunakan untuk memperkenalkan sekolah SMK PGRI 1 Balaraja ini? Berbicara langkah, berbicara strategi, berarti kita berbicara ancaman. Di mana kita bergelut di PPDB ini karena bersaing dengan sekolah lain, beda dengan sekolah negeri, kita harus mengunggulkan satu kompetensi yang jelas, di mana harus bisa menarik hati masyarakat, terutama orang tua siswa, bahwa SMK PGRI 1 Balaraja ini bisa untuk merekrut personil yang bisa keluar dari SMK PGRI ini punya kompetensi. Oleh karena itu, strategi yang kami ambil yang pertama, untuk merekrut ke arah sana, kita silaturahmi dengan sekolah-sekolah yang bersangkutan. Contoh, unsur sekolah negeri, SMP Negeri 1 Balaraja, kemudian di wilayah Cisoka, di wilayah Jayanti, kemudian di wilayah Sukamulya. Strateginya kita ambil promosi ke kelas-kelas dengan cara memperkenalkan sekolah kita dari profil, dari tenaga pendidik, dari ekstrakurikuler, dan juga dari hasil yang diharapkan setelah keluar dari SMK PGRI 1 Balaraja ini. Mungkin seperti itu Mbak Tami.
Kalau untuk pendaftaran itu kira-kira persyaratan apa aja ya Pak yang dibutuhkan? Nah, berbicara pendaftaran, kita coba pendaftaran secara offline ya. Walaupun kondisinya sekarang kondisi pandemi, tapi untuk memperjelas si pendaftar supaya tahu sekolahannya seperti apa, kemudian gedungnya seperti apa, kemudian lapangannya ada atau tidak, makanya kita buat secara offline. Untuk persyaratannya sangat sederhana di sekolah kita itu. Yang pertama, cukup membawa fotokopi kartu keluarga, kemudian juga akte kelahiran, sehingga kita input secara sistem untuk internal di SMK, baik dari alamat, nama, dan lain sebagainya, sehingga dikasihlah untuk formulir pendaftaran yang nanti akan diregistrasi di bulan Juni setelah mereka memang ditetapkan sebagai siswa SMK Negeri 1 Balaraja. Mungkin seperti itu mekanismenya. Kalau menurut Bapak gimana sih tentang PPDB yang ada di masa pandemi ini? Berbicara PPDB bukan saja di masa pandemi, di masa non pandemi pun tantangannya sangat luar biasa, sangat berat karena kerja kita itu lama sekali, dari bulan Januari sampai bulan Juli, sekitar 1 semester. Tapi alhamdulillah tim yang selama ini kami bekerja dari tahun ke tahun, walaupun lama seperti itu, karena kita diyakini dengan kesantaian kerja dan juga yang terutama berdoanya untuk mempromosikan, sehingga enjoy aja untuk ke arah sana, sehingga alhasil ya ada saja yang memang menitipkan putra putrinya di SMK Wista Balaraja ini. Seperti kesulitan apa yang Bapak alami selama masa pandemi ini? sangat banyak ya dibandingkan dengan non pandemi dengan pandemi. Salah satunya kita kurangnya leluasa untuk promosi ke sekolah-sekolah karena pemerintah membuat aturan untuk sementara ini tidak adanya tatap muka, sehingga kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa-siswa kelas 9 terutama di SMP dan di MTS-nya. Hanya kita berkoordinasi dengan koordinator SMP dan MTS-nya saja dengan cara penyebaran brosur, kemudian pemasangan spanduk dan juga pamflet, dan juga video-video yang kita punya, profil dan lain sebagainya ke koordinator dari SMP dan MTS-nya. Seperti itu mungkin. Kira-kira apa nih pesan Bapak yang mau Bapak sampaikan kepada calon siswa-siswi yang akan masuk ke SMK PGRI 1 Balaraja ini? Baik, untuk pesan buat calon siswa SMK PGRI 1 Balaraja, di mana sekolah kita ini ada 4 jurusan atau 4 program keahlian yang di tahun ini kita masih coba pakai istilah jurusan multimedia atau program multimedia, kemudian juga program otomatisasi tata kelola perkantoran, ada juga program akuntansi dan keuangan lembaga, dan juga ada bisnis jaring dan pemasaran. Nah, untuk tahun ini berhubung ada kurikulum merdeka yang baru yaitu prototype, bahwa untuk kelas 10 kemarin sudah berkoordinasi dengan Ibu Pimpinan, untuk multimedia kita ubah istilahnya menjadi desain komunikasi visual, tapi untuk isinya masih sama. Kemudian untuk otomatisasi tata kelola perkantoran itu dirubah hanya istilahnya saja, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, yang terakhir yang dirubah itu yaitu dari bisnis jaring dan pemasaran, itu dirubah istilahnya pemasaran. Nah, oleh karena itu jangan takut, jangan ragu, karena sekolah kita pun sudah MOU atau sudah perjanjian dengan beberapa perusahaan yang sudah bersinergi, di mana setelah lulus dari SMK ini bisa untuk mengikuti tes ke perusahaan. Bisa dikatakan kita sudah MOU dengan PT Mitsuba, kemudian PT yang di Serang, Torabika, kemudian Korin dan lain sebagainya. Itu untuk MOU ke perusahaan, dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, jangan takut. Kita coba fasilitasi melalui SMPTN, timnya kita juga punya, ataupun mau melanjutkan ke perguruan tinggi swasta juga kita fasilitasi, ataupun ingin menjadi polisi, menjadi aparatur negara, ASN, atau menjadi ABRI, itu juga bisa. Banyak alumni-alumni kita pun yang sudah masuk ke profesi itu. Kemudian untuk ekskulnya pun jangan khawatir, ini kita ada 10 ekstrakurikuler
di mana sudah kita coba publikasikan, sudah kita terapkan, termasuk ada penambahan 2 eskul yaitu brand dan juga tata busana. Di mana kita punya paskibra, punya pramuka, punya futsal, punya bola voli, bola basket, rohis, karate, dan lain sebagainya. Nah, satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa SMK PGRI 1 Baraja pun untuk tahun ini membuka peluang potongan dikala nanti daftar ke sini, yaitu untuk gelombang pertama Januari Februari itu kita potong 150.000, kemudian untuk Februari Maret itu dipotong 100.000. Nah, oleh karena itu, ayo adik-adik semua calon siswa kelas 9 ataupun yang masuk ke SMK PGRI Baraja, jangan takut. Sekolah kita bukan saja untuk mencari siswa yang banyak, tetapi juga menciptakan kompetensi sesuai dengan jurusannya. Yang paling terakhir, di mana sekolah kita pun mempunyai beasiswa, Mbak Tami. Oh, dikala nanti sudah terdaftar di SMK, kemudian berprestasi di bidang akademik, itu ada prestasi namanya prestasi akademik beasiswa, kita bebaskan dari biaya apapun. Dan yang paling terakhir di sekolah kita itu walaupun swasta, tidak ada pungutan apa-apa lagi dari kegiatan dan kegiatan-kegiatan kelas 12 dan lain sebagainya dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin seperti itu pesan dari sekolah melalui Ketua Pelaksana PPDB. Mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat umum informasinya. Ayo, SMK bisa, SMK hebat, daftarkan putra-putrinya dan tetangganya ke SMK PGRI 1 Baraja. Itu Mbak Tami, terima kasih. Berarti banyak banget ya Pak eskul yang ada di SMK PGRI 1 Baraja. Jadi mereka bisa mengikuti eskul sesuai dengan keinginannya. Betul. Kalau dikatakan banyak sih tidak. Kita hanya ada sekitar 12 ekstrakurikuler. Nah, itu kita tidak bisa memaksakan kepada peserta didik. Terserah bakatnya di bidang apa, misalkan di bidang broadcast, di bidang animasi, di bidang pramuka, paskibra, kita memberikan kewenangan sepenuhnya kepada siswa. Misalkan bakatnya di pramuka, silahkan ikut pramuka. Bakatnya di PMR, cita-citanya menjadi dokter, ya silahkan, seperti itu. Kalau untuk tadi kan Bapak bilang ada beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Kira-kira itu jangka waktunya berapa? Untuk beasiswa, makanya kelebihan di SMK PGRI 1 Baraja ini itu salah satunya. Jadi benar-benar memperhatikan di luar dari KIP ya. Jadi Kartu Indonesia Pintar itu memang ada juga anggarannya dari pemerintah untuk membantu siswa-siswa yang memang untuk mengkondisikan kebutuhan seragam, buku dan sebagainya. Nah, untuk beasiswa ini dikhususkan untuk akademik, di mana masa waktunya itu tenggang waktunya 6 bulan. Jadi 1 semester. Jadi lumayan kalau memang nanti berprestasi itu tidak usah memikirkan biaya selama 6 bulan. Itu untuk per kelas atau per jurusan Pak? Kita ambil juara umum. Jadi beasiswa ini kita ambil juara umum yang nilai tertinggi. Jadi kita ambil per jurusan, tapi juara umumnya seperti itu. Untuk bayaran itu kan berarti tidak Pak. Berarti Pak di sekolah ini nggak ada pungutan biaya apa-apa lagi selain SPP ya? Bisa Bapak tolong jelaskan supaya bisa lebih dipahami oleh calon siswa-siswi SMK PGRI 1 Baraja. Baik, terima kasih Mbak Tami. Berbicara tentang pungutan, sebenarnya di sekolah kita itu tidak ada pungutan. Dan istilah SPP pun sebenarnya bukan istilah SPP, hanya administrasi saja. Karena kenapa? Negeri dan swasta itu beda untuk anggaran bos sama bosdanya, sehingga swasta masih bisa menarik uang komite, sifatnya seperti itu. Nah, di uang komite itulah yang kita ambil per bulan, sehingga dari kegiatan terkecil sampai terbesar pun kita tidak memungut apa-apa lagi, baik kegiatan ujian semester, kemudian ujian kelas 12, penilaian tengah semester, sampai ke sifatnya kegiatan kelas 12 yang refreshing dan juga wisuda. Jadi kita tidak meminta lagi atau memungut lagi ke orang tua siswa. Dan kami memang berprinsip tidak mau membebankan lebih berat kepada orang tua siswa. Makanya itulah kelebihan di sekolah kami, sebisa kami.
sebisa kami untuk mengelola keuangan supaya orang tua tidak terbebani kembali, karena kan ada istilah mengatakan dan juga banyak orang yang bilang kalau sekolah di swasta itu uang lagi uang lagi. Nah kalau di kita tidak, alhamdulillah. Jadi cukup satu kali saja, kesananya tidak bayar apa-apa lagi dan tidak ada biaya apa-apa lagi, maksudnya seperti itu. Pokoknya tenanglah. Kalaupun ada tanpa ada surat dari sekolah berarti itu ilegal. Berarti untuk SPP itu sudah bisa mencakup ke semuanya, Pak? Mencakup ke semuanya, karena bedanya kita jumlahnya jauh dengan negeri. Kalau BOSDA itu kisaran misalkan 70% untuk anggarannya, kalau misalkan untuk BOSDA swasta paling cuma 20%. Itu pun ada lagi pemotongan yang lain dan lain sebagainya. Sehingga kita memang sangat tipis sekali untuk bantuan dari pemerintah di BOSDA itu. Ditambahkan SMK ini biaya operasionalnya sangat besar, baik peralatan, kemudian akomodasi yang lain gitu kan, karena beda dengan sekolah umum atau SMA seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Tami. Oke Pak, pertanyaan terakhir, untuk fasilitas apa aja sih yang ada di SMK PGRI 1 Balaraja? Baik, berbicara fasilitas, memang di setiap sekolah pun punya fasilitas, termasuk di rumah. Nah, di sekolah kita berupaya memberikan fasilitas supaya nyaman belajar, kemudian nyaman juga beraktivitas siswa-siswanya di sekolah SMK PGRI 1 Balaraja ini. Jadi untuk fasilitas di sekolah kita itu, yang pertama pembelajarannya berbasis IT, karena melihat dari situasi dan kondisi yang saat ini. Kemudian yang kedua, kita lengkapi juga dengan hotspot dari masing-masing kelas, di setiap kelas dan lain sebagainya, di ruang guru dan juga di tempat-tempat yang memang sekiranya diperlukan untuk browsing, untuk searching, dikala tugas menumpuk untuk siswa, tidak usah menggunakan data sendiri seperti itu. Kemudian kita juga fasilitasi dengan adanya lab komputer, kemudian lab OTKP, kemudian lab TEPA dan lain sebagainya juga ada. Kemudian ada aula serbaguna, kemudian ada Infokus, kemudian ada perpustakaan, area parkir yang lumayan menurut kami itu luas, bisa menampung sekitar 20 atau 30 mobil di dalam sama di luar, kemudian juga musola dan juga kantin sekolah. Itu fasilitas yang ada di SMK PGRI 1 Balaraja. Itu tujuannya untuk mendukung supaya siswa atau siswinya atau tamu yang misalnya bersilaturahmi ke SMK bisa nyaman untuk berkunjung ke sini, seperti itu. Mungkin begitu Mbak Tami. Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Untuk beasiswa, ada nggak sih Pak kayak untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau bagaimana, bisa Bapak jelaskan? Iya, untuk beasiswa tadi hanya satu yang Bapak sampaikan, hanya beasiswa akademik saja. Ternyata kemarin coba kita rembukan dengan pimpinan untuk beasiswa calon peserta didik baru, bukan kategori berkebutuhan khusus, bukan. Jadi bagi yang punya kartu anggota PGRI, orang tuanya terutama, misalkan orang tuanya guru, tapi punya kartunya, kita coba ada potongan 50% dari uang masuk. Kemudian yang kedua, bagi yang yatim piatu juga ada potongan 50% dari biaya awal tahun yang kita berikan, seperti itu. Dan untuk yang 6 bulan itu beasiswa bagi yang sudah masuk ke SMK PGRI, yang sudah proses belajar mengajarnya di sini, dikala mendapatkan nilai yang maksimal, itu akan diberikan beasiswa selama 6 bulan. Mungkin seperti itu Mbak Tami untuk beasiswanya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk adik-adik SMP yang udah lulus dan bingung mau daftar di mana, kalian bisa nih daftar di SMK PGRI 1 Balaraja dengan fasilitas yang lengkap sesuai yang sudah dijelaskan oleh Pak Aryatno. Terima kasih Pak Aryatno atas penjelasannya. Terima kasih sudah mau bisa datang di Walingi Podcast ini. Kami pamit. Dan siapa nih kira-kira yang mau diundang lagi datang ke sini? Mungkin sekian saja Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.